Kami masih berdiskusi bersama dengan Bung Firman Utina, mantan pemain Timnas Indonesia dan pengamat sepak bola, Kesit Handoyo. Bung Kesit, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kalaupun target kita adalah mencapai bisa lolos masuk ke Piala Dunia, maka pendekatan strategi apa yang rasanya harus diubah begitu? Iya, yang jelas kalau targetnya memang lolos, ini bukan perkara mudah ya. Pasti perjalanannya akan sangat terjal, apalagi kalau kita lihat di persaingan grup yang saat ini dihuni oleh Indonesia, semuanya kan masih berpeluang untuk bisa lolos ya. Kalau bicara pendekatan, saya pikir memang yang paling penting adalah bagaimana kemudian skema yang selama ini sudah diperlihatkan oleh pemain-pemain Indonesia ya dalam mengarungi pertandingan di zona Asia, ya ini yang harus lebih dioptimalkan lagi gitu ya. Kekurangan kita biasanya selama ini memang ada di lini depan terutama ya. Lini depan kita masih terasa kurang tajam, kemudian juga di lini pertahanan kadang-kadang juga ketika ada satu pemain yang absen ya, pemain utama itu kadang-kadang pelapisnya juga belum begitu baik. Jadi menurut saya paling penting adalah bagaimana kemudian menyiapkan strategi yang pas, yang tentunya kalau mengubah terlalu besar ya, terlalu besar-besaran, saya pikir juga akan sangat riskan ya. Jadi bagaimana kemudian meningkatkan performa yang sudah ada sejak tim ini ditangani oleh Sintayong untuk kemudian dipoles kembali oleh Patrick Kluivert ya. Kalau soal reformasi, saya pikir masing-masing pelatih punya gaya sendiri, punya stylenya ya. Iya, punya style sendiri ya. Tinggal kemudian bagaimana mengoptimalkan resource yang ada aja di tim kita ini. Itu aja sih saya pikir. Kalau Bung Firman merasanya bahwa target ini terbilang ambisius atau masih bisa kita kejar begitu dengan posisi kita di urutan 3, 6 poin sama dengan 3 negara, Arab Saudi, Tiongkok, dan Bahrain? Iya, kalau target ini yang kita berikan harus lolos kepada Patrick Kluivert, saya rasa ini nggak idealis ya, nggak, ibaratnya terlalu cepat untuk target ini. Tapi kita bisa lolos asalkan Coach Patrick Kluivert lebih membangun chemistry dulu. Karena rata-rata pemain-pemain, walaupun pemain-pemain diaspora, ya kan, digabung dengan pemain-pemain lokal yang ada di sini, ini butuh dibangun chemistry-nya, dibangun psikologinya, ya kan, sehingga habis pergantian pelatih ini otomatis masih lebih kelihatan dominan cara bermain atau gaya permainan itu lebih ke Coach Sintayong. Nah, kita ingin lihat bahwa apa yang Coach Patrick akan bangun untuk tim nasional kita ini, saya rasa dia akan membangun chemistry dulu di awal. Kurang dari 2,5 bulan itu cukup menurut Anda, Bung? Saya rasa ini waktu yang terlalu cepat, tapi itu yang harus dia bangun dulu. Setelah itu dia ingin melihat bahwa game plan apa yang akan dia mainkan nanti di pertandingan di sisa beberapa tim ini. Karena saya rasa kalau dia langsung ke game plan tanpa dia mengetahui kualitas pemain-pemain lokal dan pemain-pemain diaspora, saya rasa ini sangat lama, sangat panjang untuk kita harus bangun chemistry ini. Okay. Itu yang saya lihat sih. Dengan posisi kita di papan klasemen sedemikian, Bung Kesit, dan pertandingan terdekat kita di tanggal 20 Maret itu pertandingan melawan Australia, pertandingan tandang, hal apa yang rasanya harus diperhatikan oleh Coach Kluivert untuk bisa memastikan posisi kita aman? Iya, tadi saya katakan bahwa memang tidak gampang ya. Kita akan menghadapi pertandingan melawan Australia. Ini kan persaingan di grup yang dihuni oleh Indonesia kan saat ini terbilang sangat ketat ya. Bagi saya atau menurut saya yang paling tepat adalah bagaimana kemudian konsolidasi dululah dilakukan di tim nasional Indonesia ya. Bagaimana kemudian Patrick Kluivert memaparkanlah program-program yang akan dia akan jalankan untuk tim nasional Indonesia menghadapi 4 pertandingan sisa di kualifikasi Piala Dunia ini ya. Betul bahwa memang tidak gampang untuk membangun chemistry begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari mayoritas pemain-pemain nasional Indonesia pada saat ini adalah pemain-pemain diaspora asal Belanda. Mudah-mudahan bagi Kluivert tidak butuh waktu lama untuk kemudian bisa mengenal lebih dekat bagaimana karakter dan gaya dari pemain-pemain Indonesia, kemudian yang seperti saya katakan tadi memoles ya kekurangan yang masih ada. Karena kalau untuk mengubah dalam waktu yang relatif singkat, saya sepakat dengan Firman Utina, pasti gayanya Sintayong ini masih
masih ada, masih kental begitu ya. Jadi bagaimana kemudian Kluivert mengoptimalkan kelebihan yang dia punya untuk memoles timnas kita agar mampu bersaing lebih jauh lagi. Gitu. Sepanjang tadi Anda menjelaskan, tadi kita juga sempat melihat ada unggahan via akun Instagram di akun Timnas Indonesia juga yang menyampaikan selamat datang kepada Patrick Kluivert dan sejumlah pemain keturunan tim nasional Indonesia. Ini turut mengomentari unggahan itu, kayak Tom Hai melalui akun Instagram, podcastnya The High Wave, Jens Reven, Orat Mangun yang juga meninggalkan 2 emoticon tadi. Kemudian ada Miss Hilhurst yang juga menuliskan see you soon. Maka pertanyaan lainnya juga muncul kemudian nih Mas Kesit, terkait dengan pemain naturalisasi yang kemungkinan bakal ikut turun bergabung di era kepelatihan dari Coach Kluivert ini yang sebelumnya tidak dimainkan cukup intens di eranya Shin Tae-yong. Anda menangkapnya gimana untuk proyeksinya kemudian? Ya, saya pikir semua pemain naturalisasi yang pernah ada, ya, yang pernah dinaturalisasi oleh PSSI, menurut saya harus kembali dikumpulkan begitu, karena potensi-potensi mereka kan ya sayang sudah dinaturalisasi tapi kemudian tidak digunakan, tidak dimanfaatkan tenaganya. Padahal ketika PSSI mencoba memboyong mereka ini kan lewat sebuah usaha yang lumayan panjang juga gitu ya. Jadi saya pikir semua kesempatan kepada para pemain harus diberikan, termasuk Eliano yang baru sekali tampil, atau kemudian bisa saja Stefano Lillipali dipanggil kembali, atau misalnya Elkan Beget yang sempat terlempar karena katanya ada problem dengan Shin Tae-yong, itu kembali dipanggil lagi untuk kemudian kekuatan Indonesia betul-betul pulih kembali begitu loh, setelah ada konflik sebelumnya mungkin dengan pelatih, tapi kali ini dengan pelatih baru diharapkan suasananya bisa jauh lebih kondusif dan semangat mereka untuk kembali membela Indonesia itu jadi semakin tinggi. Ada juga sependapat Bung Firman soal ini? Iya, saya sependapat dengan Bung Kesit. Dan terutama kalau misal dipanggil kembali, ya minimal ada 40 pemain yang harus dia panggil kembali untuk dia lihat, ya kan, untuk dia lihat perkembangan mereka juga di klub seperti apa. Dan saya berharap ada satu talent scouting yang sudah memang disiapkan PSSI untuk memberikan nama-nama kepada Coach Patrick Kluivert, itu lebih menggampangkan Coach Patrick Kluivert untuk lebih melihat langsung. Sekarang saya jelas pasti PSSI sudah mengirim beberapa pemain-pemain melalui video dan dia sudah menonton juga beberapa pemain-pemain yang ada di diaspora, dan itu sudah mulai membangun plan dari seorang pelatih untuk melihat pemain-pemain mana yang dibutuhkan di beberapa pertandingan ini. Karena jangan kita lupa bahwa yang nanti sisa pertandingan ini Indonesia akan melawan dengan Australia yang kita tahu hampir sering dia masuk di Piala Dunia. Kami sedang berada di kampung nelayan Maus dan kami berkesempatan untuk... Ini yang perlu kita perhatikan, tentu doa terbaik untuk timnas kita yang akan melanjutkan lagi sesi kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret 2025 ini. Bung Firman, terima kasih. Bung Kesit juga terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kami. Saya selalu semuanya. Selamat sore. Saya Raditya Dika, saksikan Liga Belanda era divise hanya di Kompas TV. Jangan lupa Eredivisie mulai pekan ini hanya di Kompas TV. Kami akan segera kembali dengan laporan lain termasuk soal pria difabel yang menjadi tersangka dalam kasus kekerasan seksual menangis saat ditahan di Lapas Kuripan Lombok Barat usai seluruh berkas dinyatakan rampung oleh pihak kejaksaan.